Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih. Shalom. Kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sejenak kita datang kembali kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingan agar Tuhan boleh melawat kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kami, begitu memperhatikan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, keberadaan kami sampai dengan saat ini, itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa itu Bapa. Terbukti Tuhan, kami boleh kembali lagi menikmati hidup ini, kembali lagi beraktivitas seperti biasanya Bapak, dan kami juga percaya Tuhan ada maksud Tuhan ketika kami ada pada hari ini Bapak, dan kami ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Namun kami mohon agar Tuhan juga boleh memperlengkapi kami pribadi lepas pribadi, menguatkan kami pribadi lepas pribadi melalui firman-Mu Tuhan, sehingga dari firman yang akan kami dengarkan bersama-sama pada hari ini, boleh menguatkan kami, boleh kembali meneguhkan kami untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak, kami mau serahkan waktu perenungan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kita kembali waktu dan kesempatan. Kita masih bisa berjumpa satu dengan yang lainnya, meskipun saat ini kita berjumpa hanya secara virtual saja, tapi kita percaya roh kita ada bersama-sama dengan Tuhan, roh kita menyatu di dalam Tuhan, karena kita adalah satu persekutuan di dalam Kristus. Ada amin? Amin untuk kita semua. Seperti diberkati oleh Tuhan, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, mendengarkan suaraku. Mendengarkan suaraku. Mari sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya minta Erlin membantu saya untuk membacakan setiap ayatnya yang berbilangan genap. Saya akan membacakan ayat yang berbilangan ganjil. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke, terima kasih Erlin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mendengarkan suaraku, berarti di sini kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan, sebuah kalimat perintah di mana Tuhan ingin supaya kita dapat mendengarkan suaranya. Jemaat yang terkasih, apa yang
di dalam kehidupan kita pasti penuh sekali dengan tanda tanya. Kita mungkin pernah bertanya, apa yang saya mau perbuat di dalam hidup ini? Apa pekerjaan apa yang harus saya pilih untuk saya lakukan? Lalu juga ada yang bergumul mungkin untuk memilih jurusan, saya harus ambil jurusan apa nih di sekolah untuk mungkin remaja ataupun pemuda yang masih menempuh pendidikan, atau juga mungkin untuk beberapa rekan kita yang sudah usianya sudah semakin bertambah dan belum berkeluarga. Mereka juga bertanya, siapakah kira-kira yang akan menjadi teman hidup saya? Pertanyaan demi pertanyaan tentu akan hadir dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Saudara-saudari berkati oleh Tuhan, hidup adalah serangkaian pilihan yang tidak akan pernah berakhir. Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa kita sedang membuat keputusan yang tepat? Bagaimana kita tahu agar kita bisa sedang membuat keputusan yang tepat? Haruskah kita bertanya pada orang-orang yang menurut kita lebih pintar? Karena itu yang biasa kita lakukan. Atau apakah kita harus melihat berita horoskop, mungkin ramalan-ramalan di koran? Atau haruskah kita bertanya pada bintang? Bagaimana kalau kita bertanya saja pada pencipta jagat raya ini, Bapak Ibu? Jadi seringkali yang kita tanyakan seperti itu. Ya, kita sering bertanya kalau kita ada dalam kebingungan seperti itu, kita sering bertanya, kita menginginkan satu jawaban yang mungkin dapat memuaskan hati kita. Hingga akhirnya usaha kita mencari teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, dan yang ada seringkali kita malah kecewa. Yang ada seringkali malah jawaban yang mereka berikan tidak memberikan solusi yang baik. Malah itu semakin menambah beban kita, semakin menambah masalah kita. Nah, kenapa kita tidak bertanya pada Sang Pencipta saja, Sang Pencipta jagat raya ini saja, yaitu Tuhan? Saya punya berita bagus untuk kita hari ini, bahwa si pencipta bintang itu, pencipta ramalan itu, pencipta semua yang mungkin kita pernah pertanyakan itu sebenarnya ingin menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kita. Tepatnya, dia ingin berbicara dengan kita pribadi lepas pribadi. Dia ingin berbicara kepada saya dan saudara semuanya. Tuhan ingin berkomunikasi dan memiliki hubungan pribadi dengan kita semua. Dan komunikasi itu yang terjadi di sini yang Tuhan rindukan adalah komunikasi yang dua arah, tidak hanya satu arah. Kalau satu arah berarti itu bukan komunikasi namanya. Tapi di sini komunikasi yang dua arah. Kita bertanya, ada yang menjawab, dan begitu juga seterusnya. Bukan hanya seperti yang saya katakan tadi, mengapa Tuhan menginginkan komunikasi yang dua arah? Nah, karena tidak akan ada satu hubungan tanpa ada satu dialog yang tercipta, Bapak Ibu. Jadi tidak akan ada hubungan yang tercipta tanpa ada satu dialog pun. Jadi kita membutuhkan komunikasi dua arah, sehingga itulah yang dinamakan komunikasi. Saudara-saudari berkati oleh Tuhan, hal ini juga serupa dengan kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana kita sebagai manusia di saat kita berkomunikasi, tentu di saat kita berbicara pasti ada yang menjawab, ada yang mendengarkan setidaknya. Dan itulah komunikasi. Bayangkan ketika kita seringkali berbicara sendiri tanpa ada lawan bicara kita, ataupun ada orang di samping kita tapi tidak ada respon dari mereka. Apakah yang terjadi? Saya rasa tidak akan tercipta komunikasi yang baik di antaranya. Nah, sama halnya dengan komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, terkadang orang sering menganggap begini, apakah benar Tuhan dapat berbicara? Apakah benar Tuhan dapat berbicara langsung kepada kita? Logisnya begini ya, kita yang adalah ciptaannya saja, kita bisa berbicara. Masa Tuhan yang pencipta kita, dia tidak bisa berbicara kepada kita? Dan itu aneh. Aneh sekali kalau kita tidak meyakini hal itu. Tuhan dapat berbicara kepada kita. Namun mungkin dengan cara yang berbeda. Kalau manusia berbicara hanya dengan kata-kata, mungkin juga bisa
dengan gerak-gerik, tapi Tuhan ada banyak sekali cara Tuhan untuk berbicara kepada kita, Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita melihat satu hal lain, berita bagus lainnya adalah saya percaya bahwa kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita semua bisa mendengarkan suara Tuhan. Alkitab sendiri menuliskan bahwa di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, di sini saja kita melihat bagaimana Tuhan menganalogikan hubungannya dengan jemaatnya, dengan kita semua, yaitu sebagai gembala dan kawanan domba yang digembalakannya, bagaimana di situ Yesus ataupun domba itu mengenal siapa gembalanya, dan begitu juga sebaliknya, di mana domba-domba itu mengenal siapa gembalanya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu berjalan buta. Kita dapat memiliki keyakinan bahwa kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Roma pasal 8 ayat 14 meyakinkan kita dengan mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya, jika Anda semua, jika kita adalah anak Tuhan yang sudah lahir baru, kita semua, Anda akan dipimpin oleh Allah sendiri. Akan dipimpin oleh Allah sendiri untuk menerima berbagai macam pengertian demi pengertian. Dan tidak hanya di situ saja, bukan hanya Roma pasal 8 ayat 14 saja yang menjelaskan demikian, namun juga dijelaskan oleh Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 24. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Nah, di sini yang menjadi kesulitan kita saat ini adalah di saat kita mendengarkan suara Tuhan, yang menyulitkan kita adalah, yang membingungkan kita seringkali adalah waktu yang diperlukan untuk memahami semuanya. Waktu ya. Kalau kita berbicara dengan bahasa manusia kepada rekan-rekan kita, ya mungkin ada beberapa kalimat ataupun perkataan-perkataan yang tidak langsung dapat kita mengerti, tapi tidak memerlukan waktu yang lama. Begitu. Namun di sini dalam hal berbicara dengan Tuhan, kita bukan kesulitan ya. Saya mengatakan ini keunikannya. Keunikan ketika kita berbicara dengan Tuhan, kita melihat akan ada waktu yang kita perlukan untuk bisa memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, di sini juga kita melihat bahwa Alkitab sendiri menuliskan bahwa kita diciptakan untuk berkomunikasi dua arah dengan Tuhan. Dan dikatakan bahwa Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 13 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datanglah untuk berdoa kepadaku, maka kamu akan mendengarkan aku apabila kamu mencari aku. Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sekali lagi, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka kamu akan mendengarkan aku. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Lalu apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, sehingga di sini kita melihat dibutuhkan suatu hubungan yang intim dengan Tuhan serta kerendahan hati untuk selalu terbuka dengan semua petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah kunci untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Artinya dari ayat ini kita melihat bahwa kita tidak bisa mengecam Tuhan ataupun memaksa Tuhan untuk berbicara dengan keras kepada kita atau berbicara secara langsung kepada kita melalui dengan bahasa yang mungkin kita inginkan, dengan jawaban yang kita inginkan. Kita tidak bisa melakukan hal itu. Tapi apa yang kita bisa lakukan di sini?
kita bisa mencari dan meminta Tuhan dengan kerendahan hati kita, dan Tuhan berjanji untuk menemui kita. Di saat kita datang kepadanya, di saat kita mau menyerahkan diri kita kepadanya, di saat kita mau merendahkan diri kita di hadapannya, di saat itulah Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita seharusnya mengetahui bahwa ada 3 suara yang bisa kita dengarkan. Ada 3 suara yang bisa kita dengarkan. Suara apa aja itu? Suara apa saja itu? Ya, yang pertama, suara diri kita sendiri, atau yang biasa kita sebut suara hati kita. Lalu juga ada suara siapa lagi? Suara iblis. Dan selanjutnya ada suara Tuhan. Ada 3 suara yang dapat kita dengarkan di dalam kehidupan kita, selain dari suara sesama kita ya. Nah, di sini kita melihat bahwa jangan hendaknya kita khawatir. Karena saya mengatakan kita bisa mendengarkan 3 suara ini, suara hati kita, suara iblis, dan suara Tuhan. Mungkin ada kekhawatiran dalam hati kita. Jadi yang mana yang benar? Di saat saya mendengarkan jawaban itu, apakah itu suara Tuhan? Apakah itu benar-benar suara Tuhan, atau cuma suara hati kita saja? Atau yang lebih parahnya itu adalah suara si iblis yang ingin menjatuhkan kita. Jangan pernah khawatir, karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 4b sampai 5, dia mengatakan bahwa anak Tuhan pasti mengenal suara Tuhannya, dan kalaupun mereka tanpa sengaja mengikuti suara orang asing, mereka akan lari karena tidak kenal dengan suara asing tersebut. Dengan demikian, hubungan yang intim dengan Tuhan dan terus berlatih mendengarkan suaranya, kita akan tiba pada kepekaan untuk membedakan suara Tuhan, iblis, ataupun suara diri kita sendiri. Kuncinya tadi adalah hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, sangat susah bagi kita untuk membedakan mana yang menjadi suara Tuhan. Tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, tanpa kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mendengarkan suara Tuhan. Yesaya pasal 30 ayat 21 mengatakan, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutnya, entah kamu menganan atau mengiri. Nah, di situ jelas bahwa Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kita. Jadi intinya di sini saya mau katakan bahwa jika kita mau mendengar, Tuhan akan berbicara dan kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kuncinya adalah kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita udah ogah-ogahan, tadi kita tidak mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan, tentu kita tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi berhati-hatilah di sini, apalagi kita yang masih muda, yang masih dengan penuh semangat, ambisi dalam menggapai banyak hal, kita harus berhati-hati. Dan di sini kita harus belajar untuk bisa objektif dalam mengikuti suara Tuhan. Suara kita sendiri kadang bisa saja itu terdengar begitu nyaring daripada suara Tuhan. Karena tadi kita tidak membukakan hati kita secara penuh kepada Tuhan. Hingga akhirnya suara Tuhan seperti samar-samar nih dalam kehidupan kita. Tuhan mau berbicara apa, akhirnya terkalahkan dengan keegoisan kita, terkalahkan dengan keangkuhan kita tadi, terkalahkan dengan merasa bahwa kita bisa, kita mampu, kita bisa kok melakukan semuanya sendiri, hingga akhirnya tidak terdengarlah suara Tuhan itu tadi. Dan kita harus berhati-hati dalam hal itu, karena kita juga tahu bahwa suara iblis yang adalah bapa pendusta, dia juga gencar-gencarnya untuk menjatuhkan kita,
melalui berbagai macam cara. Kita harus mendengarkan suara Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kita hingga hari ini, sampai dengan detik ini. Ada suara Tuhan bagi kita semua. Itulah salah satu alasan mengapa kita harus mendengarkan suara Tuhan, yaitu supaya kita dengan benar dapat memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Nah, mendengar suara Tuhan tidak selalu dipahami dalam pengertian secara audible, karena kita tahu bahwa mendengar Tuhan secara audible bukanlah satu-satunya cara bagi kita untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan, atau suara yang langsung kita dengarkan dengan telinga kita, suara yang bisa secara nyata orang-orang pada umumnya juga bisa merasakan hal itu. Bukan ini yang dimaksud ya, karena banyak sekali cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita dapat mendengarkan suara Tuhan melalui apa saja, baik itu melalui firman Tuhan. Dan Tuhan, saya percaya juga, Tuhan juga dapat berbicara melalui setiap pengalaman-pengalaman hidup kita bersama-sama dengan Tuhan tiap-tiap harinya. Karena saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kita hari ini kita melakukan apa dari pagi sampai malam. Saya percaya juga pasti dari situ ada hal yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Ada hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui berbagai macam hal, terlebih dari firman Tuhan tadi. Nah, di sini dapat saya tegaskan bahwa dalam hal mendengar suara Tuhan itu bukan berarti bukan hanya ya, berarti tidak hanya satu cara, tidak langsung kita mendengarkan suara Tuhan berbicara begitu saja dalam hidup kita. Bisa saja, tidak ada yang mustahil, tapi juga banyak sekali cara. Mungkin dari rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, dan intinya untuk kita mampu memilah mana suara Tuhan, suara hati kita, ataupun suara si iblis tadi. Kita membutuhkan satu hubungan yang intim di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan kali ini akan memberikan penjelasan kepada kita akan alasan Tuhan berkata, mendengarkan suaraku. Mendengarkan suaraku. Tuhan mau supaya kita mendengarkan suaranya. Dan pertanyaannya bagi kita, mengapa Tuhan menginginkan kita untuk mendengarkan suaranya? Mengapa Tuhan menginginkan kita untuk mendengarkan suaranya? Teks ini sangat jelas menjawab pertanyaan ini. Kira-kira apa alasannya? Mengapa Tuhan menginginkan kita untuk mendengarkan suaranya? Jawabannya adalah karena Yesus adalah gembala yang baik. Oleh sebab itu, itulah sebabnya kenapa Dia ingin supaya kita mendengarkan suaranya. Karena Dia adalah gembala yang baik. Wah, kebaikan seperti apa yang dimaksud di dalam teks ini? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan perkataan ini ya, baik belum tentu benar, tapi benar sudah tentu baik. Seringkali kita mendengarkan perkataan itu, baik belum tentu benar, dan benar sudah pasti baik. Berarti di sini apakah yang dimaksud baik? Baik dalam pengertian Dia adalah gembala yang baik, itu adalah sesuatu yang masih ngambang-ngambang, sesuatu yang belum dipastikan kebenarannya, sesuatu yang belum dapat dipastikan apakah ini adalah sesuatu yang benar atau tidak. Nah, tentu bukan ya, bukan itu yang dimaksud baik. Kalau Bapak Ibu melihat arti baik di sini, itu lebih dari sekedar baik dari yang biasa kita ucapkan ataupun yang biasa kita mengerti dari setiap apapun yang kita lakukan. Baik di sini merujuk pada satu kesempurnaan. Nah, merujuk pada satu kesempurnaan. Itu artinya apa? Bahwa dikatakan Yesus adalah gembala yang baik, berarti Dia adalah sosok yang sempurna, sosok yang mampu memberikan apapun itu, yang memiliki kuasa, yang memiliki yang dapat melepaskan kita dari berbagai macam hal, dan itulah yang dimaksud dengan baik dalam kalimat ini. Dia adalah gembala yang baik. Sekali lagi, kalimat ini ingin menjelaskan satu kesempurnaan.
bahwa Yesus adalah pribadi yang sempurna. Nah, bentuk kebaikan Tuhan, kita mau lihat nih, bentuk kebaikan apa saja yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahkan di saat dia hidup pada waktu melayani. Kita mau lihat bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini, kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus sehingga dia menginginkan kita untuk mendengarkan suaranya. Yang pertama, dia adalah Tuhan yang rela memberikan nyawanya bagi kita. Ayat ini bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11-13. Saya akan bacakan kembali untuk kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala dan mereka bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, di sini kita melihat dalam ayat ini menunjukkan kepada kita perbedaan yang begitu nyata antara gembala yang sesungguhnya dengan seorang upahan. Gembala yang sesungguhnya dengan seorang upahan. Nah, kita mau lihat gembala itu tidak hanya berbicara masalah status ataupun pekerjaan saja. Sekali lagi saya jelaskan bahwa gembala yang dimaksud dalam teks ini tidak hanya berbicara masalah status ataupun pekerjaan saja, tapi juga kepemilikan serta tanggung jawab. Nah, di mana kita melihat bahwa gembala yang dimaksud di sini adalah sang empunya domba, sang empunya domba yang mempunyai domba-domba itu. Jadi dia tidak hanya sekedar menjaga, dia tidak hanya sekedar menuntun, tapi dia juga yang mempunyai. Nah, itu sesuatu yang menarik ya di sini ya. Jadi gembala yang dimaksud dalam teks ini bukanlah gembala pada pengertian umumnya, tapi adalah lebih kepada kepemilikan serta tanggung jawab di saat dia mengembalakan domba-dombanya. Nah, sedangkan seorang upahan di sini adalah orang yang digaji. Orang yang digaji otomatis mereka akan berorientasi pada keuntungan yang mereka dapatkan karena mereka dipekerjakan untuk mendapatkan imbalan. Dan itu jelas ya. Itu sangat jelas bedanya antara gembala dengan seorang upahan. Nah, kita melihat di dalam Alkitab ada dua pribadi yang sangat dikaitkan ataupun yang berkaitan erat dengan gembala yang baik. Kalau dalam Perjanjian Lama, kita pasti mengenal yang namanya Daud. Seorang Raja Daud yang pada masa mudanya dia adalah seorang penggembala. Dia sudah sangat terbiasa hidup di padang. Teman-temannya adalah domba-dombanya sendiri. Dia berusaha untuk memperhatikan mereka, berusaha untuk menjaga mereka, berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi domba-dombanya. Dan kalau kita melihat karakter Daud terbentuk di saat dia mengembalakan domba-dombanya. Bagaimana dia harus berhadapan dengan hewan-hewan buas di saat domba-dombanya ingin diterkam oleh para binatang-binatang buas itu tadi. Dia berusaha mati-matian agar tidak seekor pun domba-domba yang dia ternak, domba-domba yang ia pelihara itu diterkam oleh binatang buas ini tadi. Nah, sedangkan dalam Perjanjian Baru, kita melihat satu pribadi yang begitu agung, yang begitu besar, yaitu adalah Yesus Kristus, yang menggambarkan gembala yang baik ini tadi. Nah, dua pribadi ini kita bisa banyak sekali belajar mengenai sosok dari gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Jadi bentuk kebaikan Tuhan sehingga dia menginginkan kita untuk mendengarkan suaranya, yang pertama adalah itu tadi, dia rela memberikan nyawanya bagi kita, sama seperti dua tokoh Alkitab ini yang kita pelajari bersama-sama, dan bahkan kita melihat Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bagaimana dia harus mengorbankan kehidupannya untuk menyelamatkan kita semua. Gembala yang sejati berbeda dengan seorang upahan. Tentu kita sangat mengetahui itu. Seorang upahan tidak pernah peduli kesejahteraan dari para domba-dombanya. Tidak pernah peduli dari kesehatan para domba-dombanya. Dia hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan tanpa mau berkorban ataupun dirugikan. Tidak akan pernah ada orang yang diupah yang mau dirugikan dari pekerjaannya. Dan kita melihat di sini bahwa gembala yang sejati berbeda dengan gembala yang sejati. Dia berusaha untuk memberi apapun yang perlu dia beri agar para domba-dombanya sejahtera. Sangat berbeda. Yesus mengingatkan kita di dalam ayat 12 tadi dikatakan bahwa seorang upahan hanya mementingkan diri sendiri dan akan lari jika bahaya datang mengancam kawanan domba. Sedangkan gembala yang palsu ini tadi akan mencari keamanan diri saja. Dia tidak peduli terhadap domba-domba yang digembalakannya tadi, karena dia hanya sebatas orang yang dibayar. Karena para gembala di sini kita melihat mereka adalah orang-orang yang diupah untuk menjaga domba-domba ini. Nah, kita melihat juga di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, bagaimana mereka yang adalah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, mereka merupakan contoh dari kawanan domba Allah itu sendiri. Itu tercerai-berai karena apa? Ada gembala-gembala palsu, ataupun ada gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Mereka bukanlah gembala-gembala yang sesungguhnya, yang akhirnya membuat gembala-gembala Allah, membuat domba-domba Allah ini tadi tercerai-berai. Dan kita melihat di sini, karena gembala palsu itu tadi, akhirnya Israel dibuang ke pembuangan. Akhirnya kita melihat bagaimana serigala yang adalah bangsa-bangsa lain tadi datang untuk mencerai-beraikan mereka, menerkam mereka semua. Dan kita juga melihat di dalam Perjanjian Lama bagaimana perjuangan bangsa Israel ketika mereka harus hidup di dalam pembuangan. Nah, disinilah kita melihat gambaran dari domba-domba palsu, gambaran dari para gembala-gembala palsu ini tadi, yang merupakan para pimpinan-pimpinan agama pada waktu itu, orang-orang yang mereka anggap adalah orang-orang penting yang akhirnya malah menjadi provokator untuk menghancurkan bangsa yang besar ini tadi. Tapi berbeda dengan gembala yang sejati. Gembala yang sejati itu rela berada dalam keadaan yang sangat sulit. Mau di dalam pembuangan dia ada, di dalam lembah kekelaman dia juga ada, di dalam pergumulan hidup kita yang besar dia juga ada. Dan kita melihat bagaimana dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu ada tepat waktu untuk menyelamatkan kita. Bahkan kalau kita melihat pada pribadi Yesus Kristus, bagaimana dia merelakan hidupnya untuk menyelamatkan semua kita, kawanan domba-dombanya. Dan itulah yang mau kita pelajari yang pertama, bahwa Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang rela memberikan nyawanya bagi kita semua, sehingga dia mau supaya kita mendengarkan suaranya. Lalu apa yang kedua yang mau kita pelajari bersama-sama? Yang kedua, dia adalah Tuhan yang mengenal siapa diri kita. Yesus adalah Tuhan yang mengenal siapa diri kita. Dalam ayat 14 dikatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku."
Nah, di sini kita melihat gembala yang baik adalah gembala yang mengenal kawanan dombanya. Pengenalan di sini berhubungan erat dengan pengorbanan. Maksudnya seperti apa? Dia mengenal kita, Yesus mengenal kita, bukan karena dia kenal begitu saja, tapi karena dialah yang berkorban bagi kita, dan dia tahu setiap kita yang menerima korbannya. Jadi pengenalan di sini berhubungan erat dengan pengorbanan. Kita justru dikenal karena kita menerima korbannya. Siapa yang menerima korbannya, dia akan dikenal oleh Allah. Nah, ini menarik ya. Jadi pengenalan di sini berhubungan erat dengan pengorbanan. Di saat kita menerima pengorbanan itu, maka dia mengenal kita secara erat, dia mengetahui kita secara dekat, apa yang kita butuhkan, semua yang kita butuhkan, bahkan pergumulan kita, dia pun mengenal itu. Bukan berarti orang-orang di luar Yesus dia tidak mengenal ya. Dia juga tetap tahu mereka, tapi di sini ada satu keintiman yang begitu dekat antara gembala dengan domba-dombanya. Karena di sini kita melihat domba-domba itu sudah merasakan perjuangan dari gembala itu sendiri. Hingga akhirnya dia mengenal dengan persis siapa gembalanya itu tadi. Nah, selain itu juga kita melihat bahwa di dalam Yohanes ini dia menjelaskan bahwa pengertian dari pengenalan yang benar tentang dia memberikan penjelasan pengenalan yang benar di sini lebih kepada mengasihi, memberikan komitmen, terus juga menikmati, lalu dia juga berkata sukacita di dalam Tuhan, lalu ada satu kesatuan, tidak terpecah belah, dan inilah yang akan diberikan oleh Yesus Kristus sebagai Sang Gembala bagi seluruh kita, sang domba-domba pilihannya tadi. Orang-orang percaya yang telah ditebus olehnya tadi. Dan itulah yang dimaksud oleh Yohanes sebagai suatu pengenalan antara gembala dan juga dombanya. Kita melihat di sini sama seperti dia yang diikat oleh kasih Yesus Kristus, yang diikat oleh kasih, komitmen, sukacita, bagaimana dia bisa mendedikasikan semuanya itu kepada kita di saat kita memiliki hubungan yang erat dengannya. Dia memberikan dengan cara menyerahkan nyawanya untuk kita semua, dan kematiannya menjadi dasar bagi komitmen kita, kasih dan relasi kita dengan Allah. Inilah yang dia kerjakan bagi domba-dombanya. Intinya di sini adalah kita adalah miliknya dan dia adalah milik kita. Kita adalah domba dan dia adalah gembala kita. Nah, kita akan melihat di sini ketika ada komunikasi yang baik antara gembala dan domba, bagaimana gembala yang baik tadi sudah berjuang, maka di sini kita mau belajar bagaimana domba-domba itu tadi bisa mengenal suara dari gembalanya ini tadi. Ada satu video yang mau saya tunjukkan bagaimana bagaimana domba-dombanya mengenal mana sebenarnya gembala yang sesungguhnya. Video ini akan memberikan penjelasan kepada kita. Dan saya rasa juga kita semua sudah sering melihat video ini. Nah, kita melihat di situ ada gembala. Dia bukan gembala yang sesungguhnya. Dia berjuang untuk memanggil domba-domba itu, tapi domba-domba itu tidak mengenal suaranya. Masih sama, ternyata bukanlah gembala yang sesungguhnya.
Tika. Ayo. Dan kita lihat Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Amazing. Oh my God. He's still high. Oh my God. This is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made. Nah, video tadi secara pribadi menegur saya malu dengan domba-domba ini tadi. Domba-domba saja, domba mereka adalah binatang ya. Mereka mengenal mana yang merupakan tuannya, mana yang merupakan gembalanya, dan mana yang bukan. Mereka sangat tahu dengan jelas mana suara gembalanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengenal suara Tuhan kita? Apakah sejauh ini kita bisa menanggapi suara Tuhan yang seringkali berbicara kepada kita, yang seringkali Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana respon kita terhadap semuanya? Apakah kita kenal atau tidak? Nah, kalau kita masih sering tidak mengenal suara Tuhan, kita masih merasa bahwa Tuhan tidak berbicara dalam hidup kita, maka saya mau mengajak kita bersama-sama untuk kembali lagi melihat diri kita sampai sejauh mana kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir yang mau kita pelajari adalah di sini bahwa Dia adalah Tuhan yang menuntun kita. Yesus adalah Tuhan yang menuntun kita. Dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, gembala yang baik adalah gembala yang memiliki kuasa untuk menuntun semua kawanan domba menjadi satu. Dia menyatukan domba-domba lain yang bukan dari satu kandang Israel. Dia menyatukan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Anak-anak Tuhanlah yang akan Kristus satukan, bukan hanya Israel saja, tapi kita adalah Israel yang sesungguhnya, yang sudah ditebus oleh Allah. Kesatuan seluruh umat Israel inilah yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan kita juga melihat Bapa di surga mengasihi Kristus bukan karena Dia mati, tetapi karena kerelaannya membayar apa yang telah diberikannya, apa yang telah diserahkannya kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah yang Allah Bapa lihat dari pribadi Yesus Kristus ini sendiri. Hingga akhirnya kita melihat bagaimana Dia diberikan satu posisi yang begitu tinggi, dan kita juga melihat Dia adalah bagian dari Allah itu sendiri tadi. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, gembala yang palsu ataupun gembala yang orang yang bayaran tadi itu akan mematikan dan mencerai-beraikan umat Tuhan. Maka kita harus berhati-hati, tetapi sang gembala ini tadi, dia akan berjuang untuk mempersatukan kawanan domba-dombanya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap semuanya itu. Kita mau belajar dari ayat ini bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia selalu baik bagi kita, dan oleh sebab itulah Dia mau supaya kita selalu mendengarkan suaranya. Mari kita mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia rindu kita sebagai domba-domba gembalanya selalu mendengarkan suaranya di dalam setiap langkah hidupnya. Pertanyaan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing, seberapa pentingkah suara Tuhan bagi hidup kita? Seberapa pentingkah suara Tuhan di dalam hidup kita? Kita yang mengetahui semuanya.
Lalu pertanyaan selanjutnya yang perlu kita tanyakan dalam hati kita. Sudahkah kita mengenal suara gembala kita, suara Tuhan kita? Layaknya seperti domba-domba tadi yang mengenal suara gembalanya, apakah kita sudah mengenal suara Tuhan kita? Dan bagaimana cara kita untuk mendengarkan suara Tuhan? Sekali lagi, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak berbicara hanya dengan cara seperti biasa yang kita lakukan, tapi ada banyak cara Tuhan ketika Dia ingin berbicara kepada kita. Baik Dia berbicara langsung kepada kita, Dia bisa menggunakan orang-orang di sekitar kita, bahkan Dia juga bisa mendengarkan firman Tuhan untuk menegur kita, untuk berbicara kepada kita. Maka bukalah hati kita, kita kembali menjaga keintiman kita dengan Tuhan, sehingga kita mampu mendengarkan suara hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, saat ini kami bersyukur bahwa kami mengerti bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau adalah gembala yang mau berkorban untuk kami. Engkau adalah yang mengerti, adalah gembala yang selalu mengerti keadaan hidup kami, apapun yang kami rasakan, Tuhan mengerti semuanya. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami juga berterima kasih bagaimana Tuhan boleh menjaga kami sampai dengan detik ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa di dalam lembah kekelaman pun ada Engkau di dalamnya. Ada Yesus Kristus yang selalu menjaga kami, yang selalu menuntun hidup kami, yang selalu merangkul kami di saat kami dalam kesesakan Bapa. Kami percaya itu Tuhan. Dan jikalaupun Tuhan izinkan kami untuk mengalami pergumulan, kami juga percaya gembala yang baik adalah gembala yang selalu menguatkan domba-dombanya. Engkau akan memberikan penguatan kepada kami, Engkau akan memampukan kami untuk melewati semuanya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami bersatu hati, kami mau berdoa menyerahkan untuk pergumulan dari gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap kami Bapa yang mengalami pergumulan saat ini Tuhan. Kami mohon agar Tuhan boleh menjaga setiap kami, melindungi setiap kami Tuhan. Ketika kami dalam pergumulan, biarlah Tuhan yang menguatkan kami melewati semuanya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan sampai dengan saat ini Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan agar Tuhan juga boleh memberkati semuanya, para medis yang Tuhan pakai, Tuhan berkati semuanya Bapak. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar kami juga dapat menjaga protokol kesehatan ini dengan baik Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudari kami yang ada di India yang saat ini juga sedang mengalami kasus COVID, ada peningkatan kasus COVID di sana. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh menyadarkan mereka untuk bisa berhikmat dalam menjaga diri mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap saudara-saudari kami yang berada di NTT, NTB, Timor Leste, lalu juga ada beberapa daerah yang mengalami bencana alam. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Tuhan juga boleh melawat mereka semua, dan kami juga boleh melihat bagaimana pemulihan demi pemulihan terjadi di kota-kota ini Tuhan. Dan kami juga meyakini Bapa, di balik semuanya ini akan ada maksud baik yang Tuhan sampaikan kepada mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami secara khususnya Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan jaga sertai mereka agar mereka juga dalam perlindungan Tuhan. Juga untuk beberapa teman-teman remaja yang akan melanjutkan studi mereka, Tuhan juga berkati mereka semua Bapak, sehingga mereka boleh melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi bagi Tuhan. Juga untuk beberapa teman-teman kami, saudara-saudari kami yang juga sedang dalam tahap penyelesaian skripsi, Tuhan juga sertai mereka. Kami juga rindu agar Tuhan ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya yang belum kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati semuanya Bapa. Ajarkan kami untuk terus beriman kepadamu Tuhan.
Karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan, iman di dalam-Mu tidak akan pernah mengecewakan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin.